Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum YouTube. Jumpa lagi dengan saya Firman Syah di channel Firman Syah. Di video kali ini saya akan bercerita dulu sedikit. Nah, saya dapat laptop dari kantor Acer Aspire E14 L5476G 58AH untuk dipakai sebagai fasilitas kerja. Nah, tentunya untuk menjadi fasilitas kerja saya harus beberapa spesifikasi ya yang saya akan upgrade ya. Karena kalau dilihat dari gambar sini sudah lihat ada harddisk 1 tera. Ini pasti harus saya upgrade harddisk. Kemudian 4 GB DDR4. Harus juga di-upgrade. Jadi itu yang kira-kira ceritanya. Nah, ini dia upgrade-nya. Jadi ada beberapa upgrade yang saya lakukan. Pertama, tentu dari harddisk saya harus ganti SSD. OS nanti akan saya pasang di NVMe 1 TB dan data. Kemudian akan saya backup di SSD 256 GB. Kemudian yang 4 GB DDR4 itu tentu akan diganti dengan 16 GB karena 4 GB itu kalau dibandingkan dengan laptop zaman sekarang aja udah jauh ya. Banyak laptop yang di atas banyak handphone yang di atas 4 GB, 6 GB, 8 GB, bahkan ada yang 12 GB. Mungkin juga ada yang 16 GB. Jadi untuk laptop saya rasa 4 GB udah sangat kurang ya untuk penggunaan sehari-hari zaman sekarang. Mungkin 16 GB masih cukup lah untuk kerjaan office. Untuk prosesor dan grafis oke lah, saya nggak komplain. Nah, kemudian inilah dia barangnya teman-teman. Ini tasnya, kita buka isinya apa aja. Tasnya asli bawaannya, ada emblem Acer-nya. Saya buka dulu kompartemen utamanya. Ya, isinya laptop. Cuman laptopnya doang. Ini bagian belakangnya Acer Aspire. Laptop ini tahun 2018 ya teman-teman. Jadi mungkin modelnya belum memiliki layar yang kecil, tipis frame layarnya. Nah, ini juga brush metal plastik, bodinya plastik ya, lumayan lah, sedang lah untuk laptop segede gini. Masih ada disk drive nya, masih ada optical drive nya ya, DPD. Aspire M14. Nah, ini full plastik lah, tapi namanya laptop kantor ya, apa mau, yang penting kita sesuaikan saja spesifikasinya dengan kebutuhan kita. Kita sesuaikanlah sedikit biar nggak terlalu lemot-lemot amat. Isinya apalagi dalam tasnya? Oh, ini dia casannya. Casannya sih kecil, ringan lah dibawa-bawa, nggak komplain saya untuk casannya. Kabelnya juga panjang. Oke, kemudian apalagi nih? Mouse. Oh, mouse-nya ini masih ada buntutnya. Logitech. Dah, nggak ada apa-apa lagi. Tasnya saya taruh dulu. Kita fokus ke laptopnya teman-teman. Ini juga saya singkirkan dulu. Seperti ini penampakan laptopnya. Saya akan tes kecepatan bootingnya ya. Saya belum tahu juga nih kinerjanya seperti apa. Jangan-jangan udah bagus, nggak perlu di-upgrade. Coba kita colokin. Saya cas dulu, takut baterainya habis. Saya pakai stopwatch. Saya cari stopwatch dulu. Nah, ini dia stopwatchnya. Kita mulai ya teman-teman. Berapa lama dia perlu waktu untuk booting? 1, 2, 3, start. Nah, kita bisa ngopi dulu nih, bikin teh dulu. Acer sambil ngeteh dulu, sambil jalan-jalan dulu, nunggu pemanasan. Nah, udah di atas 20 detik, udah lemes ya. Waktu kita terbuang 27 detik hanya untuk nungguin komputer laptopnya hidup, kurang. Dan ini pun tidak bisa langsung dipakai kerja, masih muter-muter. Aduh, saya kurang biasa pakai touchpad. Nah, maka saya harus pakai mouse.
Tapi seperti diketahui mouse-nya ini masih ada buntutnya teman-teman, dan harus di permukaan yang ada tatakannya ya, atau meja, mungkin nggak bisa di kaca. Jadi saya harus cari pakai mouse yang bisa dipakai di kaca. Kadang-kadang kita di kantor tuh ada yang meja kaca. Nah nih MX Master, saya upgrade ke MX Master 2S. Nah ini bisa segala permukaan ya, relatif bisa, dan presisi. Kemudian nggak perlu ada buntutnya, jadi langsung pakai dongle aja. Saya pasang dulu dongle-nya. Oke, langsung pakai MX Master 2S. Enak dipakainya, presisi. Lambat ya teman-teman. Jadi laptopnya saya katakan lambat, dan nggak bisa kalau dipakai kerja dengan laptop ini, kurang. Jadi harus di upgrade. Pertama harddisknya yang muter-muter, sudah tidak mau lagi pakai piringan, saya mau pakai solid state drive. Nah ini dia spesifikasinya, Core i5 seri 8 4GB DDR4. Kemudian Windowsnya Windows 10 64 bit. Iyalah sekarang semua 64 bit, nggak ada yang 32. Ini spesifikasinya ya, harus di upgrade. Tapi saya mau tes dulu lah harddisknya ini seperti apa performancenya. Kita mau tahu juga harddisknya seperti apa performanya. Jangan-jangan harddisknya cepet, gigabyte per secondnya. Nanti kita tes juga harddisknya dengan PC apa namanya, saya lupa. Untuk tes kecepatan harddisknya ya. Oke. Bagian belakangnya gampang untuk di-upgrade, buka sebagian saja. Nah, kita coba recovery-nya juga masih berfungsi atau tidak. Recovery factory-nya kalau masih berfungsi kan lumayan, kita nginstalnya tidak perlu cari-cari drivernya lagi. Tekan alternatif F10 dan tekan start. Dia harus masuk ke recovery. Wah, ternyata tidak bisa teman-teman, sudah tidak bisa pakai recovery lagi. Jadi harus install ulang dari awal ya, clean install. Sudah saya siapkan juga. Sudah saya siapkan installer Windowsnya. Nah ini dia hasil tesnya itu, write dan read-nya bisa dilihat 96,89. Mega ya. Waduh, lambat sekali. Lambat. Oke, kita mulai saja proses upgrade-nya. Apalagi yang ditunggu, recovery nggak ada juga lambat. Sudah, ini sangat mudah sekali ya teman-teman. Semoga semua pabrikan laptop memikirkan hal ini, terutama ultrabook yang tipis-tipis itu yang susah dibuka. Tolonglah pabrikan-pabrikan, buatlah seperti ini, gampang dibuka, nggak perlu kita buka tutup semuanya, nyongkel-nyongkelnya susah. Kasihlah kita ini konsumen yang udah keluar uang kemudahan untuk upgrade, minimal nambah harddisk atau nambah SSD. Kasihlah 1 slot SSD, kasihlah 1 slot RAM atau 2 RAM yang bisa dicopotin, kasihlah harddisk yang bisa diganti dengan SSD. Coba ada 2 NVMe slot ditambah 1 harddisk ditambah 2 slot RAM, dan gampang dibukanya.
tolong dengarkanlah wahai para pabrikan Acer, Asus, LG Gram, semuanya yang tipis-tipis itu yang susah dibuka. Kok jadi curhat? Oke, jadi mudah teman-teman. Semua yang kita upgrade itu diakses cuman sepotong ini aja. Nah, langsung kebuka semuanya. Sangat to the point. Nah, di sini ada harddisknya, slot RAM, kemudian tempat NVMe-nya ini kosong. Akan saya isi di sini. NVMe-nya di sini. Rencananya masuk ya, ini NVMe. Nah, ini RAM-nya saya buka dulu. Saya buka RAM-nya 4 GB. 4 GB ADATA. Berbeda ya PC-nya. Ini PC 19.000, ini PC 2.400. Jadi nggak mungkin bisa dipasang dua-duanya. Jadi saya pakai yang 16 GB aja. Agak di downgrade sih. Ini harddisknya. Gampang juga, cuman buka 4 baut di sini dan cuman diselip-selipin aja. Oke, teman-teman, pertama kita lihat dulu SSD-nya. Ini udah saya kasih permen karet buat mendinginkan. bukan permen karet ya, cuman kayak permen karet aja. Nah, ini dia. Sorry gurem dikit, saya jelasin dulu ini mana sih nih. Nah, ini dia. Samsung PM961 1 TB. Bekas. Harganya cari sendiri. Ini Vigen DDR4 PC 9200. Bekas laptop saya yang lama juga. Ini Samsung juga 256 GB 850 Pro. Bekas juga. Ini dari barang-barang bekas ini, apakah bisa memperbaiki kinerja laptopnya? Oke, pertama kita buka dulu harddisknya. Kita buka cuma 4 baut aja. Seperti ini saja teman-teman ya. Oke, dipasang begini, kelihatan to the point, mereknya kelihatan. Bener nggak ini posisi konektornya? Coba lihat dulu. Oke, bener seperti ini. Jadi mereknya kelihatan. Nanti pakai Crystal Dismark ya, tadi yang saya lupa. Kita pasang. Cobalah pabrikan laptop yang tipis-tipis, dengarkanlah keluhan kami ini para pengguna. Mungkin akan sedikit memperlambat pemasukan Anda, tapi tetap kok barang-barang Anda pasti kami beli, karena upgrade juga ada batasnya. Iya, baut terakhir sudah kita pasang. Gampang sekali, mudah sekali, cuma diselip-selipin aja teman-teman. Pasang konektornya. Ini juga tidak ada baut, tidak ada apa, hanya diselip-selipin saja dan cukup kenceng. Apalagi ini pakai SSD, saya sudah tidak khawatir lagi goyang-goyang atau kebentur dibawa di dalam tas ya. NVMe-nya, skrup pengencang NVMe-nya ini kita pasang di sini. Sepertinya ini NVMe ada isinya. Kita lihat saja nanti sudah ada OS-nya atau belum, kedeteksi atau enggak. Tapi kalaupun ada OS-nya pasti saya lupa juga password dan lain-lainnya. Jadi memang mau tidak mau harus clean install. RAM-nya kita pasang, kebalik. Oke,
Selesai teman-teman, sangat cepat. Pasang lagi tutupnya, rapetin. Hanya 1 2 3 4 baut saja, 4 baut saja, 4 mur saja, semuanya beres. Inilah kenapa saya mau saya terima ini sebagai laptop untuk daily driver dari kantor. Ini bisa dibilang laptopnya laptop bahan. Ya, dikencengin dulu baut-bautnya. Bingo, selesai, sangat cepat. Colokin lagi, kita coba. Oke teman-teman, sudah dicoba untuk langsung dihidupkan, ternyata keluar juga mereknya Acer. Getting device ready, karena dia anggap ada SSD baru yang terpasang. Menyesuaikan lagi kepada sistemnya. Kita tunggu aja apa yang terjadi. Oke, ternyata sudah ada OS-nya, betul. B18 MBP, saya lupa passwordnya, pinnya juga pasti saya lupa, dan memang juga dari laptop lama, nggak bisa. Dah, saya putuskan untuk install ulang saja. Sudah lupa teman-teman passwordnya apa. Oke. Lupa. Salah semua. Oke, kita matikan saja. Kita langsung ke proses instalasi operating system yang baru. Masuk ke BIOS dulu. Kita harus masuk ke BIOS-nya dulu. F1 atau F2 atau Del, saya coba aja. Udah masuk ke BIOS, kita jadikan flashdisk yang sudah kita siapkan, flashdisk installer Windows 10 yang sudah kita siapkan di salah satu USB-nya. Apa ini bacaannya? Oke, mana bootingnya? Boot. Oke, UEFI sudah bisa. HP ini saya naikin ke atas. Oke. Sudah, exit and save change. Oke. Tunggu lagi, langsung saja. Nah, ini harddisknya sudah keluar. Nah, ini mantan yang terpasang di dalam sudah kita keluarkan teman-teman. Kita tunggu. Oke, langsung masuk ke Windows installer. Klik next saja seperti biasa. Save aja. Nah, ini ada 2,
harddisknya yang 256 sama yang satu harddisk. Nah, ini saya buang-buang aja semua datanya yang ada di dalam sini. Hati-hati ya teman-teman, kalau memang ada data penting sebaiknya di backup dulu. Kalau saya karena sudah tidak ada data yang penting lagi, jadi semuanya saya bersihin saja harddisk di dalam itu. Ya, saya pilih di sini saja install Windowsnya. Oke, saya kasih saja ya bagi 2 aja lah. Untuk nanti OS data, karena backup kan ada di harddisk yang lain. Next. Sudah. Nah, kalau di sini kita bisa mungkin beli mie ayam dulu atau atau makan bakso dulu ya. Bikin teh dulu atau bisa olahraga dulu. Mungkin push up, mungkin burpees, mungkin plank sambil nunggu dengan hal yang positif. Sambil nunggu ya, saya juga akan plank dulu.
Oke, sudah terinstall. Nah, skip next. Nah, ini wifi-nya masih ada, wifi-nya ya, kita konekkan ke wifi. Tuh, saya habis pakai sarung tangan, olahraga dulu barusan. Masih saya pakai sarung tangannya sambil nunggu Windows kepasang, kita olahraga dulu. Kita bikin emailnya, bikin aja lah emailnya apapun itu. This might take several minutes. Let's everything. Almost there. Gaya bener. Wah, udah langsung masuk Microsoft Edge, browser yang selalu kita ganti dengan Chrome. Wah, teman-teman, sudah agak cepet sih, sudah agak smooth ya perpindahan Windowsnya. Udah cukup cepat sih. Nah, kita coba pakai Crystal Mark nanti tes. Oh ya, tadi saya lupa, itu Crystal Mark ya. Malum lah. Device manajernya, oh, ada beberapa yang belum, masih tanda seru ya. Oke, ini karena kita clean install ya, kita harus cari drivernya. Cari aja di internet lah nanti.
driver Nvidia nya ya. Oh, ini harddisknya sudah terbaca ya teman-teman. Ini yang 250 GB kita bikin dia jadi terbaca dulu di disk management. Nah, ini sisanya kita format juga yang ada di OS sebagai data, atau kita lihatlah seperti apa sebagai backup atau sebagai data. Kita lihat, nah ini Nvidia nya kita harus download dulu. Oke, driver Nvidia nya kita download dari websitenya langsung. MX series. Coba tes booting setelah upgrade seperti apa. Tadi ingat ya, 27,19 detik. Sekarang sampai dia ready, kita ngetik password. Oke, lumayan 12 detik teman-teman. Hampir setengahnya lebih cepat. Nah, sekarang dengan ZenBook yang UX 533 saya, kita bandingkan. Sama-sama SSD, sama-sama RAM 16, tapi yang satu i7. Oke, cuma 8 detik teman-teman ya, tidak terlalu jauh ya, beda 4 detik saja dengan ZenBook. Nah, sekarang ini crystal benchmarking untuk SSD nya seperti apa. Tadi kan 96 ya di kecepatan read, dan write nya itu 86. Wah, 1700 teman-teman. Sudah berlipat-lipat ganda-ganda. Berlipat-lipat berganda-ganda. Worth it juga. Ini hasil akhirnya 1700, tidak beda jauh lah dengan ZenBook saya 3400. Sama-sama pakai SSD NVMe, cuman sini konfigurasinya i7 ya. Oke, terus karena tadi kotor ya, banyak sekali kotoran, tentu kita harus bersihkan ya. Takutnya mengandung virus-virus dari pemakai lama. Tuh, space-nya juga dibakar rokok segala macam. Sudah saya bersihkan ya. Layarnya juga kita bersihkan biar steril. Pakai minyak kayu putih, pakai alkohol, hand sanitizer. Dibersihkan semua biar suci dan bersih. Tutup lagi. Bisa one hand operation nggak? Coba saya cek ya. Wih, bisa teman-teman. Laptopnya bisa one hand operation. Kita coba hidupin. Acer. Passwordnya oke. Sudah lebih smooth. Wah, Windows Explorer pun tidak malu-malu keluarnya. Sudah tidak malu-malu lagi keluarnya ya. Kontrol panel kita lihat, sistemnya sama, RAM-nya saja yang naik. Wah, oke. Disk manajemennya kita perbaiki lagi. Mana yang data, mana yang backup, diputar-putar aja sih teman-teman. Ini backup OS nya, ini data
sudah ya. Jadi data dan backup sudah semua. Oke, sepertinya upgrade-nya berjalan dengan mulus, installnya, dan sudah enak ya laptopnya. Gak selambat yang tadi, sudah nggak lemot, nggak banyak pikir lagi. Kita lihat ini performanya, Control Alt Del, Task Manager. Performance, CPU-nya kosong, memorinya, CPU-nya, disknya, wah semua masih ringan. Malum lah, baru masih clean install, tapi dalam clean install aja seperti ini, mudah-mudahan dipakainya. Ini saya coba buka Office ya. Oke, sudah bisa jadi daily driver. Storage-nya luas, pakai SSD, bisa bisa kita bawa ke mana-mana. Kita testing internetnya, nyambung apa tidak. Oke, nyambung. Kita coba YouTube-nya. Bisa ya teman-teman ya. Oke, internetnya hidup, wifi-nya hidup, udah ready to go. Bolehlah. Terima kasih untuk yang sudah menonton, mengikuti dari awal sampai akhir. Silahkan jika ingin berbagi dengan teman-teman, di share, tekan tombol like, dan di subscribe untuk bukti dukungan teman-teman kepada channel ini. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk yang sudah subscribe. Ini gambarannya, hard disk dan SSD kecepatannya. Before 96,89, afternya 1725. Before-nya 89,98, 1508. Hampir 10 kali lipat semua, 20 kali lipat ya, 20 kali lipat performance-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share, like, subscribe. Share, like, subscribe. Share, like, subscribe. Share, like, subscribe. Share, like.